Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Renungan firman yang singkat, tapi saya percaya akan menguatkan, memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat keluarga saya dimanapun engkau berada, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Dalam keadaan apapun engkau tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kita untuk bisa memahami kebenaran firman yang pasti akan memberkati kita semua. Firman Tuhan kita saat ini di dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita belajar tentang kisah Yusuf ya. Bagaimana dia selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan ternyata jawaban pertanyaannya begini. Kenapa kok ya Yusuf berhasil? Apa yang dia kerjakan selalu berhasil? Alkitab mencatat ternyata Tuhan menyertai Yusuf. Nah pertanyaannya, bagaimana Yusuf disertai Tuhan? Tentu kita harus belajar tentang hal ini. Sebab kisah Yusuf akan menjadi sebuah pengalaman bagi kita jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi bapaknya. Kita punya bapa yaitu Yesus. Pasti juga dia sangat mengasihi kita. Sejak muda Yusuf sudah menerima janji dari Tuhan bahwa ke depan dia akan menjadi orang yang sukses. Ke depan dia akan menjadi orang yang hebat. Bahkan dia akan menjadi seorang raja yang sangat dihormati, yang sangat diberkati. Puji Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Jemaat Tuhan, untuk mencapai rancangan Tuhan itu ada sebuah proses atau ada perjalanan yang harus dilewati oleh Yusuf. Saya percaya kita sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, Tuhan juga sudah merancang masa depan yang indah. Tuhan sudah merancang keberhasilan ke depan. Dia tidak pernah merancang kegagalan bagi kita, tetapi keberhasilan, kesuksesan, berkat di hari yang akan datang. Tetapi ternyata juga perjalanan kita, perjalanan yang juga harus melewati sebuah proses demi proses. Ketika Yusuf menerima janji Tuhan ini, saudara, dia begitu semangat. Tetapi kemudian Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Yusuf mulai melewati proses. Dia dimasukkan oleh kakak-kakaknya di sumur. Itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Kemudian dia dijual di Mesir, sangat menyakitkan hati. Bagaimana mungkin kakak-kakaknya menjual dia? Itu sebuah hal, pengalaman yang sangat mengecewakan, yang sangat menyakitkan. Perhatikan, ketika Yusuf sudah mulai melewati proses demi proses. Apa yang dilakukan Yusuf? Yang pertama, dia tetap setia. Dia tidak putus asa. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia tahu bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam dirinya. Dia tidak kecewa. Berapa banyak di antara kita memulai sesuatu dengan semangat. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Entah itu pelayanan, entah itu usaha, entah itu pekerjaan kita. Kita mulai dengan semangat. Kita mulai dengan antusias, dengan penuh semangat. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi ketika kita mulai menjalani pelayanan itu, menjalani usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita berhadapan dengan proses, kita berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, berapa banyak di antara kita mulai kecewa, mulai putus asa, mulai lemah, mulai down, mulai tidak bergairah. Belajar kepada Yusuf, dia tetap semangat. Dia tetap antusias, dia tidak kecewa, dia tahu bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi. Kemudian Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika dia ada di Mesir, dia digoda dengan hal-hal yang tidak baik. Dia tetap takut akan Tuhan. Yang kedua, dia lebih takut akan Tuhan daripada mengikuti apa yang dikatakan dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Yusuf tidak pernah mendendam. Ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, ketika Yusuf sudah berhasil di Mesir, dia tidak mendendam, dia tidak menyimpan sakit hati, dia tetap mengasihi kakak-kakaknya yang pernah menyakiti dia, yang pernah menjualnya. Sehingga tidak heran Alkitab berkata, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil, sebab Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai? Tuhan senang dengan Yusuf. Dia senang dengan Yusuf. Di rumah Potifar sebagai budak, Yusuf berhasil.
Tuhan sertai dia dan dia berhasil. Ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara, apa yang dia lakukan di sana juga Tuhan buat menjadi berhasil karena Tuhan menyertai dia. Sehingga kemudian satu saat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia begitu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Karena Yusuf adalah pribadi yang tidak pernah putus asa, yang terus bertekun melewati pergumulan demi pergumulan. Yang kedua, dia tidak tergoda, dia tidak mengikuti keinginan dunia. Dia selalu berpaut, dia selalu takut akan Tuhan. Yang ketiga, dia tidak pernah menyimpan kepahitan. Dia tidak mendendam, dia tetap mengasihi kakak-kakaknya walaupun pernah dia sangat disakiti oleh kakak-kakaknya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun ada, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah merancang masa depan yang luar biasa untuk kita. Tetapi untuk mencapai masa depan itu, kita harus melewati proses. Tetap bertekun, tetap takut akan Tuhan, tetap selalu mengasihi, jangan ada kepahitan dalam setiap hati kita. Doa saya untuk kita semua, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan selalu membuat apa yang engkau kerjakan menjadi berhasil. Engkau dibuat Tuhan semakin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Puji Tuhan, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja di dalam Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.